Nama saya Dede Saputra dengan NIM 244111840. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi etika profesi. Baik, lanjut saja ke pendahuluan. Kode etik profesi adalah suatu tuntunan, bimbingan atau pedoman moral atau kesusilaan untuk suatu profesi tertentu atau merupakan daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesi yang disusun oleh para anggota profesi itu sendiri dan meningkatkan mereka dalam praktek. Dengan demikian, maka kode etik profesi berisi nilai-nilai etis yang ditetapkan sebagai sarana pembimbing dan pengendali bagaimana seharusnya atau seyogyanya pemegang profesi bertindak atau berperilaku atau berbuat dalam menjalankan profesinya. Jadi nilai-nilai yang terkandung dalam kode etik profesi adalah nilai-nilai etis. Kemudian kita lanjut ke menu materi. Yang pertama materinya yaitu etika profesi bisnis pada bidang teknologi informasi. Etika merupakan suatu tindakan yang dapat dinilai baik dan buruknya. Dalam suatu profesi juga terdapat etika-etika yang harus dijaga, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dalam profesi IT sendiri ada etika-etika yang harus dijaga, sama seperti profesi yang lain. Yang kedua, etika atau etik bermakna sekumpulan asas atau nilai yang berkenan dengan akhlak, tata cara, adat, sopan santun, mengenai benar salah tentang hak dan kewajiban yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat. Selanjutnya, ciri-ciri profesi. Yang pertama, adanya pengetahuan atau keahlian khusus yang sesuai dengan bidang pekerjaan. Yang kedua, ada standar moral dan kaidah tinggi yang berlaku bagi para profesional berdasarkan kegiatan pada kode etik profesi. Yang ketiga, dalam pelaksanaannya profesi harus mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Selanjutnya, tujuan etika profesi. Etika profesi tidak hanya bertujuan untuk membuatmu bertindak lebih profesional saat bekerja, tapi juga etika dalam menjaga kesejahteraan orang-orang yang tergabung dalam profesimu. Selain itu, jika semua anggota profesi dapat menjaga perilaku dan membuat keputusan sesuai dengan aturan etika, maka mutu profesi tersebut pun akan meningkat dan standar baku yang tepat bagi profesi tersebut dapat ditetapkan. Jadi, setiap orang yang tergabung dalam sebuah profesi harus berpegang pada etika profesi dengan tujuan tidak hanya mengembangkan diri sendiri, tapi juga mengembangkan organisasi serta semua orang yang memiliki profesi yang sama. Selanjutnya ke menu kesimpulan. Kesimpulan dari etika profesi dalam kehidupan bermasyarakat, maka sebetulnya setiap individu dituntut untuk mampu bersikap, berperilaku yang bertindak sesuai dengan aturan atau pola-pola interaksi yang berlaku. Hal tersebut berlaku mengikat baik secara sementara atau temporer maupun mengikat secara kuat atau latent. Perilaku yang mengikat secara sementara hanya berlaku pada saat tertentu saja dan tidak menuntut terlalu dalam terhadap kebebasan individu. Namun nilai-nilai yang berlaku kuat akan terus memberikan dorongan kepatuhan pada setiap individu di dalamnya untuk melakukan baik secara sukarela atau dengan paksaan. Nilai ini kemudian berkembang pesat menjadi aturan, norma dan nilai yang selalu berubah menurut ketentuan dan tuntunan masyarakat. Inilah yang menjadi pokok-pokok ketentuan itu menjadi menarik untuk dicermati dan menjadi kajian yang mampu memperluas cakrawala dan ketentuan dalam bersikap dalam sebuah masyarakat. Sekian dari materi etika profesi, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.